Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's really hard to make a camera here because I don't know where the camera is. Okay. Today I'm isolated here. Apa ya? Gue isolasi di sini, boy, because I really got some suspicious in the coronavirus. Alright, my name is William McBrother. In 3 days later, I have a contact with a confirmation of that coronavirus. Waduh, gimana nih bahasa Inggris sama bahasa Inggris udah ngawur, bahasa Indonesia gak bener. Oke, ya gue mau cerita. Alright, then I believe the coronavirus will have a destiny like measles and variola. Gak tahu bener nggak bahasa Inggrisnya ya, tapi gue mau memberikan suatu, ini video gue buat teman gue semua, boy, atau gue buat gue sendiri untuk lihat lagi kalau nanti gue simpen di channel gue, boy. Jadi gini, hari ini gue isolasi karena beberapa hari yang lalu gue benar-benar berkontak dengan seorang COVID, dan gue kemarin melakukan swab karena belum ada hasil. Gue bukan terpaksa gue untuk menghindari kemungkinan gue mengisolasi diri di ruangan ini. Oke. Alright. Gue punya keyakinan bahwasanya coronavirus wait a minute. I believe that coronavirus will be like measles and variola. Gue percaya bahwasanya coronavirus bakal menjadi seperti campak dan cacar. Oke. Dua penyakit ini dulu riwayatnya juga mengerikan, boy. Looks. Bahkan sampai sekarang pun masih mengerikan jika memang benar-benar ada barang itu atau penyakit itu. Artinya tapi insidennya tidak seberat ketika zaman dulu, boy. Gue pernah baca di sebuah literatur, boy. There is ada namanya measles blanket. Jadi di situ kalau kalian mau ngeklik di blog atau siapa akan ada tulisan tentang measles blanket. Jadi selimut campak. Selimut campak ini gue dapat bacaan bahwasanya dulu ketika orang India Amerika datang ke orang imigran Amerika datang, itu ada istilah measles blanket. Mereka memberikan atau membagi-bagikan selimut yang sudah terkontaminasi dengan campak. Akibatnya apa? Banyak orang Indian die, banyak orang India mati. Karena apa? Waktu itu belum ada, ya termasuk masih penyakit itu masih baru, belum ada kekebalan, belum ada vaksin, dan belum ada, istilahnya manusia masih awam dengan penyakit itu ya. Terkait dengan teori konspirasi, I don't know, but this is the facts. Ini faktanya bahwasanya measles blanket adalah kasus di mana orang India mendapatkan selimut campak dan mereka banyak yang mati. Oke, waktu itu, boy. Terus zaman sekarang campak, orang sudah banyak, udah terbentuk antibodi, orang udah ada vaksin, udah ada kegiatan yang membuat bertahan dari virus itu. Akhirnya apa? Campak sekarang, anak lu kena campak, oh nggak apa-apa, cuman gabak. Padahal campak itu mematikan, boy. Ketika dia mengenai mata bisa buta. Ketika mengenai otak bisa idiot. Oke. Begitu pula dengan cacar waktu itu Indonesia terjadi ada wabah yang benar-benar mengerikan. Setelah terjadi imunisasi sekarang it's okay, fine. Kalaupun kalian praktek ketemu dua penyakit ini sekarang udah gak masalah gitu. Oke, but now kita berbicara tentang coronavirus. Hari ini coronavirus mungkin seperti campak di masa itu, boy. Ganas. It's really deadly. Tapi nanti jika makanya ketika waktu awal-awal bukan diluncurkan ya, seolah-olah kok konspirasi benar ya. Ketika ditemukan virus corona di daerah Wuhan, you know that every people over there is a shock. Orang-orang di sana benar-benar shock, kaget karena baru pertama diluncurkan. Maksud gua baru pertama kali ditemukan di sana. Kalau diluncurkan nanti dikira gua konspirasi lagi. Alright. Jadi ketika masyarakat di sana itu baru pertama kali mengenal virus ini, belum terbentuk antibodi, kaget bahasanya. Make it die. You know, people die over there. Banyak yang mati di sana kan ceritanya. Bener nggak?
ketika mewabah di dunia udah mulai merangkak, mulai mengimpact dunia lain yang kaget seperti Italia, katanya waktu itu banyak bergelimpangan, there is no antibody karena belum ada antibody. Kemudian daerah mana yang waktu itu gue dapet di Costa Rica atau mana, sama, ketika dunia terkejut dengan hal baru ini banyak sekali korban. But now, tetapi sekarang masih ganas, tetapi sekarang banyak sekali OTG karena tadi manusia udah mulai bertahan secara alami berperang dengan virus ini, mengeluarkan antibody, sehingga maybe mungkin lo udah terkena, maybe saya juga udah terkena, tapi tadi terbentuk antibody kekebalan sehingga menjadi OTG. Alright, sekarang masalah dia dikatakan berbahaya atau tidak, gue cuma ngambil analogi atau analisa bahwasanya campak sekarang nggak berbahaya, tapi zaman dulu ganas, it's really dead. Dulu benar-benar mematikan. Nah, corona sekarang mungkin kondisinya seperti campak zaman dulu. Kita belum melewatinya, boy. Kita belum melewati masa terbentuk semua antibody, atau bahkan nanti katanya tahun 2021 akan diluncurkan vaksin. Nah, setelah terjadi vaksinasi dan segala macamnya juga mungkin akan terjadi pergeseran. Nah, bisa jadi masuk rak. Corona akan menjadi memorize bahwa dia mematikan karena sudah terbentuk antibody dan ada vaksinasinya. Oke. Jadi terkait hal itu, boy, gue bukannya mau meminta kalian mengentengkan ini, boy, tapi gue memberikan saran bahwasanya ini corona seperti campak dan variola atau cacar zaman dulu. Kita masih mengalami masa itu. Jadi, oke, supaya tidak terjadi fitnah ya, gue selalu menganjurkan you wear your masker, pakai masker kalian di tempat-tempat yang punya potensi. Artinya ketika kalian berada di alam bebas, kalian mau menghirup udara segar, saya tidak melarang. Tetapi ketika berada di lokasi yang benar-benar itu, kalian harus menggunakan masker dengan benar. Kedua, cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun atau dengan deterjen akan membuat sabun ya, maksudnya membuat kemungkinan besar lunturnya virus itu dan banyaknya hal-hal lain yang bisa tercegah seperti cacing, larva cacing, telur cacing akan hanyut semua. Terus kuman kolera atau kuman itu akan banyak sekali sebenarnya hikmahnya dari corona ini, tapi kita nggak boleh jauh melempar. Pertama pakai masker, kedua cuci tangan, ketiga physical distancing. Physical distancing artinya jaga jarak. Karena apa? Droplet ini. Saya juga pernah berpikir, kenapa kita selalu standby dengan masker? Saya pernah waktu itu malam-malam keluar tidak menggunakan masker. Saya pikir cuma sebentar mau makan mie. Nah, ternyata di situ saya nggak menduga ada orang yang datang deketin saya. Waduh, ini siapa ini nyerocos di depan muka gua, boy. Gua nggak bawa masker. Akibatnya apa? Waduh, jadi psikis, bukan psikis ya, bukan bukan fisikis tapi psikis. Jadi dalam hati ini benar-benar, waduh gimana nih, jangan-jangan orang tadi. Nah itu sebenarnya salah satu fungsinya juga masker bisa menenangkan jiwa kalian juga, boy. Kalau kalian berada dalam kondisi dan situasi yang benar-benar mengerikan seperti tadi, merasa aman, ternyata diterocosin orang tadi, kita udah lari ngejar lagi, ngajak ngobrol, dia mabok juga, waduh kan ngeri. Alright, ini intinya gue memberi saran buat lo orang bahwasanya mungkin saat ini corona seperti campak dan variola zaman dulu, berbahaya, ganas. Tetap waspada, selalu jaga physical distancing, cuci tangan dan menggunakan masker. Ingat 3 poin tadi efektif sekali untuk mencegah penyebarannya. Oke. Intinya penyebaran yang meluas dan membuat panik itu juga berbahaya karena bisa salah penanganan dan salah penafsiran. Jika saat ini kita bisa meng-counter, meng-attack coronavirus menjadi rare itu bahasa Indonesia, menjadi jarang, itu lebih baik daripada ketika dia dekat. Gak usah dengarkan orang-orang yang mengatakan teori konspirasi ini segala macam. Silahkan mereka punya pendapat, tapi yang pasti kita harus bahu membahu membantu pemerintah, khususnya tenaga, khususnya bidang kesehatan dalam mencegah penyakit ini, CATS ini. Karena saat ini kita masih berada dalam kiasan seperti campak dan cacar zaman dulu.
Oke, gue sebagai petugas kesehatan hari ini gue mencoba memutus mata rantai isolasi karena gue kemarin kontak dengan orang COVID. Saat ini alhamdulillah nggak ada gejala, tapi di sini gue mengisolasi diri untuk beberapa hari sambil nunggu hasil swab. Jika hasil swab gue negatif, gue tetap menjaga jarak juga dengan anak dan keluarga. Ingat, gue juga punya tips. Kalau kalian bekerja di tempat yang punya potensi, sebelum sampai ke rumah, segera ganti baju, mandi bersih, baru bisa kumpul dengan anak istri di rumah. Jangan langsung ya. Kita tidak berada dalam kondisi seperti dulu. Ingat, kalian waspada, kalian ceroboh, itu adalah pilihan. Kalau kalian waspada, insya Allah hasilnya buat kalian sendiri. Kalau kalian ceroboh, what you gonna say, RT Bahrum? What you gonna do? Kalau kalian ceroboh, kata RT Bahrum, itu resikonya buat kalian sendiri juga. Jika kalian waspada, untungnya juga buat kalian sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Alright, now we have a dangers in the coronavirus. Mudah-mudahan gue, lo, dan semua terhindar dari coronavirus dan segera putus. Ataupun kalau memang tidak putus, kita harus berdampingan dengan coronavirus. Kita mampu mencegahnya menjadi wabah. Oke, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe for my channel, insyaAllah. This is from Indonesian. Ini dari seorang Indonesia ya. Thank you. Gue bolak-balikin lagi ya. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe on my channel. Inshallah you're gonna be fine. You get some notification for my video if you click the bell. Thank you very much for watching. Where's the camera?